Warahmatullahi wabarakatuh. Hello, great students. How are you today? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para siswa dan siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? I do hope you are all fine. Saya sangat berharap keadaannya baik-baik saja ya. Baik, everyone, today is English lesson. Jadi pada hari ini adalah pelajaran bahasa Inggris ya. We will learn about new topic. Jadi kita akan mempelajari topik baru. Before we start to initiate our class today, it is better for us to pray. Jadi sebelum kita mulai pelajaran bahasa Inggris pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Okay, we will start our class by reciting basmalah together. Kita akan mulai pelajaran bahasa Inggris dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Everyone, we will learn about expressing intention. Jadi kita akan belajar ya atau mempelajari tentang menyatakan maksud atau tujuan atau niat ya. Okay, everyone, I will ask about the lesson in the various meeting ya. Jadi saya akan bertanya tentang materi atau pelajaran di minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya ya. Does anyone still remember regarding the various meeting? Jadi apakah ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya atau materi di pertemuan yang sebelumnya? Baik, in the various meeting ya, we learn about congratulating the others. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita mempelajari tentang mengucapkan selamat kepada orang lain ya. If you haven't submitted or sent assignment ya, you will send or submit it through WhatsApp. Jadi apabila ada yang belum mengumpulkan atau mengirimkan tugasnya, bisa untuk dikirimkan ya melalui WhatsApp. Baik, terima kasih. Oke, expressing intention atau mengungkapkan atau menyatakan niat atau tujuan atau maksud. Baik. Nah tentu di dalam kehidupan sehari-hari kita pernah atau mungkin setiap harinya kita tidak lepas dari menyatakan niat ya atau tujuan kita. Misalkan kita menyatakan seperti ini kepada ibu kita, ibu saya ingin pergi memancing. Nah, itu merupakan salah satu contoh dalam menyatakan maksud atau tujuan dari seorang anak kepada ibunya. Atau boleh jadi antara teman ya, kita sering berkata, saya ingin main ke kosanmu, begitu. Atau saya ingin main ke rumahmu, begitu. Itu juga merupakan salah satu contoh dari bentuk expressing intention. How about English ya? How about in English? Nah, bagaimana mengekspresikan atau menyatakan maksud di dalam bahasa Inggris? Di sini saya akan menyatakan atau menginformasikan ya, lebih tepatnya tentang cara untuk mengekspresikan intention. Jadi ada 4 cara ya atau 4 pattern di sini. Jadi yang pertama, the first pattern is by using I would like. Jadi pola pertama adalah dengan menggunakan I would like. Ya. Kemudian the second pattern is by using I will. Ya. Jadi untuk pola yang kedua itu dengan menggunakan I will atau saya akan. Kemudian the third pattern is by using I am going to. Ya. I am going to ini sama artinya dengan I will, yaitu saya akan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu dengan menggunakan atau by using I would rather. Ya, I would rather atau artinya aku lebih memilih atau aku lebih suka, begitu. Baik, kita akan sama-sama learn ya atau mempelajari one by one of the pattern. Jadi akan mempelajari satu persatu dari pattern tersebut.
Baik, untuk pattern yang pertama yaitu I would like. Okay, does anyone know about the definition? I mean the Indonesian meaning of I would like, because I haven't told before. Karena saya belum menginformasikannya atau memberitahu tentang arti bahasa Indonesia dari I would like. Like, I would like yaitu saya ingin ya. Di sini ada beberapa form atau bentuk ya dalam penggunaannya. Ada statement form atau bentuk pernyataan ya, seperti yang tadi saya informasikan atau saya nyatakan contoh dalam bahasa Indonesia itu termasuk dalam statement form atau bentuk pernyataan. Kemudian ada juga question form ya, atau bentuk pertanyaan. Baik, untuk yang pertama yaitu kita mengekspresikan niat kita atau tujuan kita dengan menggunakan I would like dengan statement form terlebih dahulu atau bentuk pernyataan. Baik, contohnya adalah I would like to bake cookies with Riri. I would like to bake cookies with Riri. Saya ingin memanggang kue ya dengan Riri. Begitu. Saya ingin memanggang kue dengan Riri. Itu merupakan statement formnya. Kemudian untuk question form atau bentuk pertanyaan, misalkan seperti ini ya. What would you like to do on the long weekend? Apa yang ingin kamu lakukan di weekend yang panjang ya? Seperti itu. Di sini kita bisa menjawab tadi I would like to bake cookies with Riri. Saya ingin untuk memanggang kue dengan Riri. Kemudian juga question form yang kedua itu bisa would you like to join me to learn baking cookies? Apakah kamu ingin bergabung dengan saya untuk belajar memanggang kue? Begitu. Jadi ini bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Of course, if we use English begitu ya. Tentu jika kita menggunakan bahasa Inggris. Misalkan seperti ini ya. Ada teman A, kemudian kita berbicara dengan kita begitu. Teman A bertanya kepada kita, What would you like to do on the long weekend? Apa yang ingin kamu lakukan di weekend yang panjang? Begitu. Kemudian kita menjawab misalkan I would like to help my mom in the kitchen. Saya ingin untuk membantu ibu saya di dapur. Begitu. Jadi penggunaannya seperti itu ya. Untuk I would like. Baik. If you are confused about the explanation, feel free ya to ask me through WhatsApp. Jadi apabila ada penjelasan saya yang tidak jelas atau bingung ya, jika bingung dalam penjelasan saya itu mohon untuk feel free ya, untuk tidak ragu-ragu bisa bertanya melalui WhatsApp. Baik, we will continue to the second pattern. Kita akan melanjutkan ke pola yang kedua yaitu I will ya, atau saya akan. Baik, kita question form terlebih dahulu ya, atau bentuk pertanyaan terlebih dahulu. Baik, contohnya seperti ini. Will you go fishing? Apakah kamu ingin pergi memancing? Begitu. Apakah kamu akan pergi memancing maksudnya. Jadi would you go fishing? Apakah kamu akan pergi memancing? Begitu. Baik, untuk jawabannya atau statement formnya itu bisa we will, yes, I will ya untuk jawabannya. Kemudian untuk statement form atau contoh untuk bentuk pernyataan misal seperti ini. We will also try to make finger cookies. Kita juga akan mencoba untuk membuat kue jahe. Ya. Begitu. Jadi untuk bentuk pattern yang kedua ini bisa digunakan untuk menyatakan tujuan atau niat ya dengan menggunakan I will. Baik.
statement formnya ya, saya ulangi lagi contohnya. Misalkan memakai I will ya. Jadi subjeknya I will also try to make ginger cookies. Saya juga akan mencoba membuat kue jahe. Baik, kita lanjut kepada pattern yang ketiga. Ya, we will continue to the third pattern. Ya, but it is use I'm going to. Ya, itu menggunakan I'm going to. Artinya yaitu sama saya akan. Baik, untuk question formnya yaitu are you going to bake ginger cookies like the last time? Baik. Apakah kamu akan membanggang kue jahe seperti waktu yang lalu? Baik, saya ulang ya untuk contohnya. Are you going to bake ginger cookies like the last time? Apakah kamu ingin untuk membanggang kue jahe seperti waktu yang lalu? Baik, bagaimana untuk statement formnya dalam penggunaan I'm going to ya? Baik, untuk bentuk pernyataannya yaitu my dad and I are going to go fishing. My dad and I are going to go fishing. Jadi ayah saya dan saya akan pergi memancing. Baik, atau juga bisa ya dalam kalimat yang lain, misalnya we are going to practice baking cookies. We are going to practice baking cookies. Kita akan mempraktek ya, atau kita akan praktik maksudnya memanggang kue. Baik, for the last pattern, untuk pattern atau pola yang terakhir yaitu dengan menggunakan I would rather ya, atau aku lebih memilih atau aku lebih suka untuk artinya. Baik, untuk question formnya atau bentuk pertanyaannya yaitu would you rather stay at home or go fishing? Untuk artinya yaitu apakah kamu lebih suka berada di rumah atau pergi memancing? Baik, would you rather stay at home or go fishing? Artinya apakah kamu lebih memilih atau lebih suka berada di rumah atau pergi memancing? Baik, bagaimana penggunaannya atau penggunaan dari I would rather in statement form? Baik, ini ya untuk contohnya. I would rather stay at home than go fishing. Saya lebih memilih atau lebih suka berada di rumah daripada pergi memancing. Baik, okay everyone, that's all ya about English lesson. Jadi hanya itu untuk pelajaran bahasa Inggris pada pertemuan ketiga kita ya. Don't forget ya to review again in your home. And I do hope you always stay healthy, and I also wish that we would meet immediately ya in the classroom. Amin. Baik, everyone, for the task and for the assignment of this material, I will write down on the description of the video. Jadi untuk tugas ya, untuk tugas materi ini saya akan menuliskannya ya atau menjelaskannya di deskripsi di dalam video ini ya. Baik, thank you very much for joining Alice class today. Terima kasih banyak telah bergabung di kelas bahasa Inggris pada hari ini. We close our third meeting by reciting Hamdalah ya. Kita tutup ya pertemuan ketiga kita pada hari ini dengan mengucapkan bacaan Hamdalah together ya, bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, we close our meeting again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week and stay healthy. Selamat melanjutkan aktivitas ya, namun tidak lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Baik, goodbye.